fast now. Sejak itu, mereka berdua tidak pernah melihat orang tuanya lagi. Entah apa yang terjadi dan bagaimana nasibnya, karena film pun baru akan dimulai. Beberapa tahun telah berlalu di sebuah kabupaten. Terlihat seorang serip yang sedang mengadili seorang perempuan. Maraknya penyihir di kabupaten tersebut yang telah menghilangkan banyak sekali anak-anak. Si serip menaruh curiga kalau perempuan ini telah bersekutu dengan iblis alias seorang penyihir. Melihat kerumunan tersebut, Pak Bupati pun turun tangan untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, di mana dia berkata kalau kita tidak boleh menghakimi orang lain secara sepihak, harus jelas dulu duduk perkaranya apa, dan kita perlu membuktikan itu sebelum mengambil keputusan. Wah, serip edan, bupatinya saja tidak dia hormati. Beruntung datang seorang cewek kece di mana beliau mengklaim kalau urusan penyihir adalah ahlinya, seraya nyuruh kakaknya supaya memeriksa terdakwa untuk memastikan apakah dia benar-benar seorang penyihir atau bukan. Hidung lumayan, gak ada bulu yang offset, cuma ada korong nyempil sedikit, gigi juga sedikit kuning, hampir sama kayak warna rambut, tapi it's okay lah. Faktanya, mereka berdua ini adalah dua bocil yang ditelantarin orang tuanya waktu itu. Entah apa yang telah terjadi pada keduanya setelah menghabisi penyihir di kala itu, karena pada saat ini mereka berdua dikenal sebagai pemburu penyihir sakti, kebal akan segala macam bentuk sihir, dan telah membinasakan sekitar 600-an lebih penyihir yang sengaja didatangkan Pak Bupati untuk mengatasi penyihir yang selalu meneror di kabupaten ini. Lah, terus namanya siapa? My brother Hansel. My name is Gretel. Setelah dinyatakan bersih, si wanita bernama Mina ini pun dibebaskan, dijamin langsung oleh mereka berdua, dan bila pembulian ini kembali terjadi, siapapun itu akan berhadapan dengan mereka berdua. Hal itu membuat satu pemuda yang menyaksikan kasemsem diketahui dia bernama Wessler yang sangat mengidolakan mereka berdua dan bercita-cita kelak bisa menjadi pemburu penyihir seperti mereka. There's been report. Come on.
shut up. Pemburuan penyihir yang ke-677 hasilnya tetap sama, mereka tidak mendapatkan informasi sedikit pun tentang anak-anak yang telah diculik, tapi mereka mendapatkan sebuah diari penyihir tentang bulan berdarah yang terjadi hanya sekali dalam satu generasi, merupakan malam paling suci bagi para penyihir. Menurut petunjuk yang tertulis, malam itu akan terjadi 3 malam lagi dari sekarang, dan mereka sangat yakin penculikan anak-anak pasti ada kaitannya dengan hal ini. Half your money now. Di sisi lain, si Sheriff yang tergiur dengan hadiah besar pada setiap anak yang berhasil diselamatkan, nyewa beberapa pelacak supaya bergerak cepat untuk melacak penyihir menggunakan sepatu dari seorang anak yang baru-baru ini diculik. Why have you come here? There's only death! Fools! Tersisa si Jabrig seorang, tapi dia tidak dibunuh melainkan dipaksa untuk memakan sesuatu. Sedangkan mereka berdua yang sedang ngopi di sebuah bar, tiba-tiba saja si Jabrig datang ke sana dan berkata kalau dia membawa pesan dari sang ratu penyihir. Ternyata pesannya adalah sebuah ancaman supaya berhenti mencari anak-anak, kalau tidak nasibnya akan sama dengan si Jabrig. Kembali ke si Ratu Sihir, dia bernama Muriel yang mendapatkan laporan kalau pemburu penyihir ada di dekat sini. Tapi itu bukan sebuah ancaman bagi si Ratu karena ada hal yang lebih penting dari itu, yaitu melakukan sebuah eksperimen. Setelah dicekoki berbagai hewan sebagai syarat, si anak langsung direjeng begitu saja. Lalu tiba-tiba rupanya jantung si anak yang telah dicekok tadi dibikin sop. Setelah diminum, eksperimennya pun berhasil sesuai dengan yang diinginkan si Ratu. Jadi api itu kelemahan terbesar para penyihir ya gengs. Tapi setelah eksperimen ini berhasil, maka seluruh penyihir mulai saat ini tidak perlu takut lagi. Namun ada satu PR bagi si Ratu, karena efek kebal apinya hanya sebentar. Tapi itu sudah terprediksi si Ratu, dan si Ratu juga tahu bagaimana cara supaya efek kebalnya unlimited. Rupanya labu yang dibeli si Hansel tadi untuk menjebak penyihir dengan rekaman suara anak-anak membuat si penyihir asistennya si Ratu ngelai. Berhasil mengamankan si penyihir itu. Saat akan melakukan interogasi, si penyihir malah gudag-gideg seperti orang sakau. Ternyata itu adalah sebuah sinyal yang dia kirim ke asistennya si Ratu yang satunya lagi, sehingga mereka kini tahu di mana para pemburu menyekap asistennya itu. Saat ditanya di mana kalian menyembunyikan anak-anak, dia menjawab kalau kalian sudah terlambat karena rencana darah dari 12 bulan akan segera terkumpul. Mendengar hal itu, si Gretel kepikiran dengan jumlah anak yang telah diculik. Setelah dilihat datanya, ternyata jumlah semuanya ada 11, 5 perempuan dan 6 laki. Dalam kata lain, si Muriel memerlukan 1 anak perempuan lagi, sedangkan arti dalam 12 bulan lainnya adalah setiap anak memiliki tanggal lahir dengan bulan berbeda. Dan yang belum terkumpul
berkumpul, tinggal si April saja. Lantas mereka pun minta data kelahiran kabupaten pada si Serif untuk mencari tahu siapa anak perempuan yang lahir di bulan April. Tapi eta tiba-tiba di saat si Gretel terpojok karena si Ratu Sihir ini sangat kuat teelem-elem, tapi si Ratu berkata tidak akan membunuhnya karena dia punya rencana terhadap si Gretel. Ada bagian dari tubuhnya yang diperlukan si Ratu, tapi beruntung si wakil bupati dapat mengalihkan perhatian si Ratu. Meski kepalanya harus bucat, hal itu sudah lebih dari cukup untuk si Wessler membawa kabur si Gretel. Sedangkan si Hansel, dia yang tadi nangkod ke si penyihir, harus terjatuh dari ketinggian 1000 kaki. Apakah si Hansel akan selamat? Sementara di keesokan harinya, si Serif kembali menebar persuasi pada warga kalau insiden penyerangan penyihir ini disebabkan oleh si pemburu yang telah membawa sial di kabupaten kita. Si Serif yang sudah bosan jadi oposisi membunuh Pak Bupati demi mendapatkan kekuasaan dan tidak akan ada lagi yang menentangnya lagi. Hei, tahan dak ngera. Setelah sadar, si Wessler memberitahu situasi terkini kabupaten. Selain satu anak yang diculik dan banyaknya korban akibat kebakaran semalam, si Serif telah memprovokasi para warga kalau itu semua adalah salah kalian. Dan semua para warga saat ini sedang murka, sedangkan si Hansel terakhir kali si Wessler melihatnya, dia sedang adu mekanik dengan salah satu penyihir. Rupanya si Hansel masih selamat dan tersangkut di pohon. Beruntung ia ditemukan oleh si Mina yang langsung mengobati luka si Hansel dengan air susukan yang dipercaya merupakan air penyembuhan. Kayaknya meskipun ini air biasa, kalau prosesnya kayak gini mah auto sembuh lah. Di sisi lain, si Gretel yang sedang mencari kakaknya, secara tiba-tiba dia didatangi oleh beberapa pria yang langsung membogemnya dan ternyata itu adalah antek-anteknya si Serif. Dengan dalih sebagai tersangka kebakaran, si Gretel akan dibawa ke kabupaten untuk diadili. Tapi sebelum itu, dia akan digilir terlebih dahulu. Om, mau ngapain om? Buka caranya. Nungguin ya. Kasian deh gak jadi. Beruntung di situ ada anak buahnya si Ratu Penyihir yang menggagalkan pemeprekan terhadap si Gretel. Namun yang jadi pertanyaannya, kenapa dia menolong si Gretel? Kan tadi pada memar-memar kesakitan, seketika si Hansel langsung segar kembali setelah mandi bareng dan akan segera pergi untuk mencari adiknya. Si Gretelnya sendiri seperti biasa dibawa ke air penyembuhan. Setelah kembali segar, si Gretel pun bertanya, kenapa kau menyelamatkanku? Dan jawabannya, kalau troll menyelamatkan penyihir. Wait! What's your name?
Singkat waktu, malam pun poek si Hansel yang terus mencari keberadaan adiknya menemukan sebuah saung butut dan ketika dia masuk, oh, ternyata itu adalah si Gretel adiknya. Akhirnya mereka kembali bertemu dan setelah mengeksplorasi saung ini, ternyata ini adalah rumah lamanya mereka. Membuat pertanyaan dalam diri si Gretel bergejolak, kenapa kita bisa kebal terhadap sihir? Apa kamu gak ngerasa, Sal, bagaimana jika orang tua kita adalah seorang penyihir, tapi atau tiba-tiba rupanya itu si Muriel. Dia pun menceritakan kisah orang tua mereka pasca ditelantarkan yang ternyata ibu mereka berdua benar seorang penyihir, tapi penyihir putih yang punya pantangan tidak menggunakan sihirnya pada manusia, alias penyihir baik yang paling kuat. Di kala itu tersebar sebuah resep di kalangan para penyihir tentang ramuan bulan berdarah, di mana resep utama ramuan itu adalah jantung sang penyihir putih itu sendiri bisa membuat para penyihir unlimited kebal api jika mereka mengkonsumsinya. Namun masalahnya penyihir putih bukan tandingan penyihir gelap sekalipun mereka bersatu. Maka dari itu para penyihir sepakat untuk menggunakan jantung dari keturunannya, yaitu si Gretel, meski harus menunggu sangat lama. Dan supaya tidak ada yang melindungi si Gretel, si Muriel layaknya si Serip, tukang propok, dia mempengaruhi warga kabupaten dengan mengatakan kalau si Mamah adalah seorang penyihir jahat. Alhasil para warga pun langsung membakar si Mamah hidup-hidup, sedangkan si ayah yang baru pulang setelah membawa anak-anak ke dalam hutan Tea, dia pun kena imbasnya dengan cara digantung sampai modar. Dengan kata lain, orang tuanya ternyata bukan bermaksud untuk menelantarkan, melainkan menyelamatkan mereka berdua. Dan kini sudah tiba waktunya setelah penantian panjang para penyihir untuk meracik ramuan bulan berdarah dengan menggunakan jantung si Gretel. Wah, sebenarnya siapa si Mina ini, gengs? Kenapa dia selalu ada saat si Hansel membutuhkannya? Apakah dia the real si Ayang? Faktanya, si Mina ini ternyata benar seorang penyihir, tapi penyihir baik sama seperti si Mama. Makanya dia tidak memiliki ciri-ciri penyihir di kala waktu diperiksa oleh si Hansel. Tapi si Hansel tidak begitu meresponnya karena ada hal yang lebih penting, yaitu menyelamatkan adiknya. Dan si Mina tahu kemana penyihir akan membawa si Gretel. There's a place deep in the forest, nearby the mountain. Pergi ke sana bukanlah hal yang sangat sulit, namun masalahnya di malam itu semua penyihir dari seluruh penjuru dunia akan berkumpul. Sangat mustahil bisa mengalahkan mereka semua dikarenakan si Hansel maksa akan tetap pergi. Si Mina pun memberitahu si Hansel kalau dia menemukan sesuatu yang sangat kuat di saung ini. Ternyata mereka memanggil si Wessler. Cita-citanya menjadi pemburu penyihir yang sangat besar, membuat dirinya mempelajari segala macam tentang penyihir dan memerlukan bantuannya dalam persiapan penyergapan. Sedangkan sesuatu yang kuat yang dimaksud oleh si Mina yaitu sebuah mantra yang dapat membocorkan armor para penyihir dan akan disematkan pada peluru bedil berondong. Si Wessler disuruh berjaga di lokasi kemungkinan besar para penyihir akan kabur. Udah pede aja dengan membekalinya shotgun 125. Shogun atau etamah. Bagaikan perayaan menang kuikan, para penyihir satu persatu mulai berdatangan. Melihat antusiasme para penyihir, si Hansel nyuruh si Mina untuk memberondong para penyihir setelah mendapat kode darinya berupa hancurnya salah satu kepala penyihir. Dengan santuinya, si Hansel nyapa semua para penyihir yang hadir, dibalas oleh si Muriel dengan memperkenalkan si Hansel sebagai pemburu penyihir yang bertanggung jawab atas 600-an lebih kematian saudara kita. Jelas hal itu membuat para penyihir murka terhadapnya. Lalu tiba-tiba
Di tengah paburincainya para penyihir dikarenakan armor mereka telah pecah, si Muriel memerintahkan anak buahnya supaya mencekok anak-anak dan segera mengambil semua jantungnya, sementara itu si Murielnya sendiri akan mengambil jantungnya si Gretel. Tadinya saya nyangka si Edward ini adalah bapaknya yang dikutuk si Muriel, gengs, tapi terbantahkan dengan cerita si Muriel waktu itu kalau bapaknya mereka berdua telah meninggoy. Dirasa waktu peracikan resep telah habis, takut dimarahi Chef Juna, si Muriel bersama para penyihir lain yang masih hidup berhasil kabur dari sana. Si Gretel akan segera nyusul kakaknya untuk mengejar si Muriel setelah memastikan keadaan si Edward terlebih dahulu. Melihat para penyihir telah terkena jebakan, si Muriel mengambil jalan lain tanpa dia sadari kalau si Whistler sedang menunggu kedatangannya. Lantas si Whistler pun langsung melapor kalau dia berhasil nembak jatuh si Muriel, namun saat dilihat ke TKP dia sudah menghilang, sedangkan si Gretel, dia menemukan si Edward dalam keadaan koma dengan menggunakan alat terapi kejut portable. Akhirnya si Edward pun bisa terselamatkan. Di tengah pencarian si Muriel, mereka menemukan rumah Yuppie yang disinggahi si Hansel saat masih bocil Thea. Namun Yuppie-nya kini sudah BS alias basi, tapi eta tiba-tiba berada di bawah tekanan dan ancaman. Si Hansel pun nurutin semua perkataan si Muriel yang padahal dia hanya berpura-pura saja memanfaatkan bedil angin sebagai pengalihan, tapi itu belum cukup karena si Muriel terlalu kuat. Saking kuatnya, penyihir putih Simina pun tidak sanggup melawannya, alhasil Simina harus kecolok kuku yang membuatnya langsung mules seketika. Tapi ini si Mina kalau diajak mandi bareng lagi kayaknya langsung seger lagi deh. Hehehe. Tapi alam berkata lain, sebelum ajal menjemput, si Mina mengutarakan permintaan terakhirnya supaya si Hansel membunuh si Muriel. Betapa kuatnya si Muriel ini, sampai mantra penghilang armor pun tidak mempan terhadapnya. Begitu juga saat si Gretel datang, mereka berdua masih kewalahan dibuatnya. Namun berkat instruksi Pak Sutradara, si Muriel dipaksa untuk berpura-pura lemah dan lengah supaya bisa dikalahkan mereka berdua. Setelah tugas almarhum Bupati selesai, mereka pun kini menjadi satu tim dan film pun diakhiri dengan membasmi 3 penyihir terakhir.